warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kawan-kawan saya akan menjelaskan tentang dua hal kawan-kawan. Yang pertama adalah alam semesta dan manusia, dan yang kedua adalah hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Langsung saja, yang pertama adalah alam semesta dan manusia. Nah, alam semesta ini memiliki pengertian kawan-kawan, yaitu pengertian adalah suatu hamparan atau ruangan yang sangat luas yang tak diketahui atau tak bisa dibayangkan seberapa luasnya itu, ya kan? Nah, sedangkan pengertian manusia menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi atau makhluk yang mampu menguasai makhluk lain nih kawan-kawan, ya kan? Lalu apa sih hubungan manusia dengan alam semesta, ya kan? Lebih tepatnya hubungan alam semesta dengan manusia. Nah, alam semesta ini kan sudah rapi, sudah indah, sudah ada pola-polanya, ya kan? Nah, kehadiran kita sebagai manusia di sini itu tuh supaya menambah kecantikan, bukan malah kesebalikannya, ya kan? Nah, alam semesta ini sudah rapi, sudah indah, dan sudah tertata begitu, ya kan? Nah, ketika kita hadir, alam semesta itu rusak, dan itu tidak baik kawan-kawan, dan itu tidak boleh dilakukan. Ya, minimal kita bisa mempertahankan kecantikan alam semesta itu. Syukur-syukur bisa menambah kecantikan bumi kita. Anggap saja alam semesta ini bumi, karena alam semesta kan banyak, ya kan? Nah, manusia itu memiliki potensi banyak, fasilitas yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Nah, manusia itu harus pinter-pinter bagaimana caranya untuk menambah kecantikan bumi kita, bukan malah merusaknya. Karena kebanyakan manusia itu serakah, ya kawan-kawan. Dia terlalu serakah dengan bumi, sehingga dia tidak memikirkan bagaimana jika bumi itu rusak, ya kan kawan-kawan. Nah, alam semesta itu memiliki porsi dan proporsinya, dan mekanismenya itu sendiri, dan sudah pas dan sudah cocok yang diciptakan oleh Allah, Bahkan alam semesta itu diciptakan untuk kesejahteraan kita, yaitu manusia, ya kan kawan-kawan. Nah, kita sebagai manusia itu jangan pernah mengganggu keselarasannya. Biarlah tetap harmonis, tetap tertata, tetap indah, dan tetap rapi kawan-kawan. Jangan membuat konflik baru. Dengan kehadiran kita, jangan menjadi variabel masalah gitu kan kawan-kawan. Kayak maksud dari konflik baru ini seperti menebang pohon, ya kan, yang mengambil SDM yang tidak wajar gitu kawan-kawan. Kebiasaan manusia itu adalah sifat serakahnya gitu kan. Mungkin itu saja yang saya bahas dari materi yang pertama. Masuk ke materi 2, yaitu hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Nah, pendidikan itu apa? Kita harus cari tahu dulu pengertian pendidikan. Di sini saya mencari referensi-referensi yang ada di internet. Pendidikan Islam adalah konsep pendidikan yang bersumberkan berdasarkan agama Islam nih kawan-kawan. Sedangkan pendidikan itu adalah bimbingan kawan-kawan. Jadi bimbingan itu apa? Bimbingan adalah proses untuk mengembangkan potensi manusia dari lahir kawan-kawan, ya kan? Jadi pendidikan itu adalah bimbingan, sedangkan bimbingan adalah proses untuk mengembangkan potensi diri manusia dari lahir, ya kan kawan-kawan. Nah, sedangkan hakikat itu apa? Hakikat pendidikan itu apa kawan-kawan? Nah, hakikat pendidikan Islam yang saya dapatkan dari referensi-referensi yang ada di internet adalah
usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta memperkembangkan kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, itu adalah hakikat pendidikan, kawan-kawan. Nah, terus perbedaan pendidikan Islam dengan yang lain itu apa, kawan-kawan, kan? Nah, pendidikan Islam dengan pendidikan lain itu tentu memiliki perbedaan, kawan-kawan. Walaupun secara umum tentunya pendidikan adalah proses untuk melakukan pembelajaran agar dapat perubahan yang lebih baik dari sisi seseorang. Hal tersebut terkait dengan skill, pola pikir, hak akhlak, atau masalah hidup lainnya, kawan-kawan. Nah, adapun perbedaan dari pendidikan Islam dengan pendidikan yang lain adalah yang pertama ke basis ketauhidan. Nah, kalau di pendidikan lain itu tidak belajar tentang ketauhidan atau tentang di mana siapa itu Allah dan pelajaran nabi-nabinya gitu kan. Sedangkan di agama Islam itu akan diajarkan tentang ketauhidan, yaitu tentang Tuhan. Dan yang kedua adalah pendidikan untuk mengabdi kepada Allah. Nah, pendidikan Islam itu pendidikan yang mengabdi kepada Allah. Sedangkan pendidikan lain itu tidak seluruhnya mengabdi kepada Allah gitu kan. Tidak begitu mendalami tentang agama gitu kan. Nah, terus tujuan pendidikan Islam ini apa, ya kan? Nah, pendidikan Islam ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, khususnya untuk umat Islam sebagai pemeluknya. Tujuan ini tidak lepas dari dasar diciptanya manusia hidup dan tinggal di muka bumi. Begitupun tujuan pendidikan Islam tidak lepas dari orientasi Allah menciptakan manusia sebagai hambanya, ya kan? Nah, tujuan yang pertama adalah mengenal agama dan Tuhan dengan baik dan benar. Pendidikan Islam ini bertujuan juga untuk mengenalkan Islam dengan baik dan benar. Tanpa pendidikan Islam, kita bisa salah memahami dan tersesat di jalan yang tidak seharusnya, kawan-kawan, ya kan? Pendidikan Islam ini kental membuat seseorang lebih bisa memahami secara mendalam dan lebih memahami berbagai masalah kehidupan, kawan-kawan, ya kan? Nah, yang kedua adalah menjadi pondasi atau dasar dalam kehidupan. Agama. Ini penjelasan, kawan. Agama adalah dasar atau pondasi dalam hidup manusia, kawan-kawan. Rukun Islam dan rukun iman adalah pondasi dari pendidikan Islam dan pendidikan akhlak. Pendidikan Islam bertujuan untuk membangun, memperkuat pondasi tersebut dalam kehidupan manusia. Perbangunan perawatan pondasi tidak bisa sekali saja dilakukan, namun terus berkali-kali, kawan, ya kan? Banyak sekali manusia yang pintar, namun karena minim pendidikan agama, akhirnya tidak mampu menghadapi berbagai tantangan nilai kerusakan sosial di masyarakat, kawan-kawan. Salah satunya, contohnya, manusia tersebut sulit menerima kenyataan ujian kesulitan hidup. Dalam pendidikan Islam, tentunya hal ini diajarkan bagaimana menghadapi musibah dalam Islam agar tidak terjerumus jurang yang lebih dalam, apalagi keputusasaan, kawan-kawan. Nah, yang ketiga adalah bisa menerapkan agamanya dalam kehidupannya dan berbagai sektor kehidupan. Tujuan pendidikan Islam bukan sekedar untuk menambah ilmu semata, kawan-kawan, ya kan? Tetapi mengenal agama, hukum Allah di berbagai bidang dan sunatullah kehidupan lainnya yang tidak tertulis di Al-Quran dan seluruhnya. Dan yang keempat adalah pengondisian diri atas lingkungan agama. Nah, dengan adanya pendidikan Islam, tujuannya juga bisa mendapatkan pengondisian budaya dan lingkungan yang berbasis Islam. Di tengah-tengah masyarakat yang liberal dan hedonis, maka tentunya kita membutuhkan pengkondisian agama itu
itu untuk bisa memperkukuh keimanan dan akhlak kita, kawan-kawan. Apalagi di zaman saat ini sudah muncul ciri-ciri akhir zaman yang membuat kita harus semakin mengkokohkan pondasi agama dan memberikan pendidikan pada anak-anak, keluarga, lingkungan, dan kita bisa merubahnya, kawan-kawan. Nah, ada nih tujuan pendidikan Islam menurut tokoh lain. Dan di sini saya akan membacakan menurut Imam Al-Ghazali. Dia berkata bahwa tujuan pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan pangkat atau bermegah-megah. Dan hendaklah seorang belajar itu belajar bukan untuk menipu orang-orang bodoh atau bermegah-megahan. Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali adalah untuk membentuk pendidikan akhlak, kawan-kawan. Nah, menurut Muhammad Qutb itu ia berkata adalah lebih baik, lebih penting daripada pendidikannya. Menurut Qutb, tujuannya umum pendidikan adalah manusia yang bertakwa. Itulah manusia yang baik menurutnya. Pendidikan Islam tidak tergantung kepada sarana yang ada, melainkan tergantung pada tujuannya. Sarana ini bisa berganti kapanpun, namun tujuan pendidikan Islam untuk mencapai ketakwaan tetaplah sama, kawan-kawan. Nah, itu tadi adalah materi yang sudah saya jelaskan tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam, kawan-kawan. Nah, selesai sudah yang saya sampaikan pada saat ini tentang dua hal. Yang pertama tadi adalah alam semesta dan manusia, dan yang kedua adalah hakikat dan tujuan pendidikan agama Islam. Jika ada yang salah, saya mohon maaf secara pribadi, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di sini kita sama-sama belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.